بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للتحذير من سب الدهر، والدهر هو الزمان، سواء الأيام أو الشهور أو السنوات أو الليل أو النهار أو الصبح أو الظهر أو غير ذلك. وسب الدهر هو أن يقبح الدهر أو يشتم الدهر أو يلعن الدهر، مثل أن يقول القائل: قبح الله هذا اليوم أو هذا الصبح أو هذا صباح شؤم وشر وسوء، أو يسب العام أو نحو ذلك. فهذا كله مما ينافي التوحيد الواجب، مما ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن الدهر مقلب بتقليب الله له، فالله هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي سخر الليل والنهار، وليس للدهر من أمره شيء، وإنما أمره كله بيد الله. فسبه سب الدهر وتقلبه سب لمقلبه سبحانه وتعالى. ولهذا لا يخلو من سب الدهر من حالتين: إما أن يعتقد أن الدهر هو الفاعل، مع الله فيكون بذلك مشركا، أو لا يعتقد ذلك، يعتقد أن الدهر مقلب ومدبر ومسخر بتسخير الله، فيسبه ولا يملك شيئا من الأمر، فيكون سبه سب لمن سخره. ولهذا سيأتي معنا يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار. فالحاصل هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد تحذيرا من سب الدهر بأي صيغة كانت. لا يسب الدهر ولا يسب أي جزء من أجزائه، ليل أو نهار أو يوم أو شهر أو أسبوع أو نحو ذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, ahlul baitnya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan sekarang kita masuk pada pembahasan dari bab yang baru, bab man sabbad dahar faqad adzallah. Barang siapa yang mencaci masa, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Terjemah ini atau judul bab ini dibuat oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala untuk memperingatkan kita dari bahayanya mencaci maki masa, ya, dan dahar itu artinya zaman, ya, masa. Apakah zaman itu sendiri ataukah bagian daripada zaman, seperti tahun, mencaci tahun, atau mencaci bulan tertentu, atau mencaci minggu tertentu, siang hari atau malam hari, atau menit tertentu atau detik-detik tertentu. Ini semua berarti mencaci dahar, mencaci zaman, ya. Dan dimaksud dengan mencaci zaman yaitu dengan menjelekkan zaman tersebut atau mencacinya atau melaknat zaman tersebut, ya, menjelekkan zaman tersebut atau melaknat zaman tersebut, seperti dia mengatakan qabahallahu hadzal yaum, ya. Allah bikin buruk hari ini, dibuat buruk oleh Allah, ya. Seperti itu, atau mengatakan buruk sekali pagi ini, ya. Atau mengatakan sial kali minggu ini, ya.
atau mengatakan tahun ini tahun keburukan, ini tahun-tahun kesialan, ini menit-menit kehancuran atau menit keburukan. Ya, seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk mencaci maki masa atau waktu. Ya, dan ini semuanya bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kenapa? Karena dahar, masa, zaman, waktu itu muqallab, dia diatur. Dia tidak memiliki awal, tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah mengatur, membolak-balikkan waktu, membolak-balikkan siang dan malam, ya. Adapun masa dia tidak memiliki apa-apa. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang mencaci maki masa, yang masa tidak bisa berbuat apa-apa, maka sungguhnya pada hakikatnya dia telah mencaci pengatur masa tersebut. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang mencaci maki mencela masa atau mencela dahar, mencela zaman, ya, ini ada tidak lepas dari dua kemungkinan kondisinya. Kemungkinan pertama, dia meyakini bahwasanya ad-dahar, ya, masa itu, ya, ikut bersama Allah dalam pengaturan alam. Tentunya orang yang meyakini seperti ini adalah orang yang musyrik, yang meyakini bahwasanya ternyata waktu masa juga bersama Allah dalam pengaturan alam semesta ini. Orang ini musyrik. Yang kedua, dia meyakini bahwasanya masa tidak bisa berbuat apa-apa, masa hanyalah teratur, diatur. Kalau begitu berarti dia setelah dia tahu masa tidak bisa berbuat apa-apa, dia tahu bahwasanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia mencela masa, berarti dia telah mencela yang mengatur masa itu, mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan akan datang dalam hadis ya sebentar lagi, yaitu di mana Allah mengatakan bahwasanya yasubbud daharu ana dahar qalibul laila wan nahar, mereka mencela masa padahal aku adalah masa. Aku yang telah membolak-balikan siang dan malam. Menjadi perhatian kita dalam pembahasan bab kali ini, yaitu bahwasanya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memperingatkan kita dengan peringatan yang keras dari sikap mencela masa atau mencela bagian manapun dari masa tersebut, apakah mencela tahun, apakah bulan, apakah hari, apakah minggu, apakah jam, apakah menit, apakah detik, ini tidak boleh dicela sama sekali karena yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية. هذه الآية ساقها رحمه الله تعالى لأن المشركين الأول كانوا ينكرون البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، ليس لنا حياة إلا الحياة الدنيا، ليس هناك حياة آخرة، لا يوجد حياة غير الحياة الدنيا. وهذا تكذيب منهم بالبعث. وقولهم نموت ونحيا أي يموت قوم ويعيش آخرون، يموت قوم ويعيش آخرون، لكن ليس هناك معاد وقيامة وبعث ونشور وجزاء وجنة ونار. قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر، يعني لا يكون لنا الموت الذي بزعمهم ليس هناك من بعده بعث ولا نشور إلا الدهر، أي ممر الأيام والليالي. فيسبون الدهر. والآية مطابقتها للترجمة من جهة أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء المشركين في سبه، وإن لم يكن مشاركا لهم في أصل عقيدتهم التي هي إنكار البعث. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Yang artinya mereka orang-orang musyrikin berkata, tidaklah kehidupan kita ini di dunia, tidaklah kehidupan kita kecuali hanya kehidupan dunia. Kami hidup dan kami mati, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali adalah masa. Ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu, mereka dahulu mengingkari hari kebangkitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Bahwasanya
Orang-orang kafir, mereka menyangka mereka tidak bakalan dibangkitkan. Ya, mereka mengatakan kita tidak akan dibangkitkan. Kami tidak memiliki kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Tidak ada namanya kehidupan kedua. Tidak ada namanya kehidupan akhirat. Ya, sehingga mereka menyatakan bahwasanya wa ma hiya illa hayatuna dunya. Ya, kehidupan kami hanyalah kehidupan yang ada di dunia. Dan ini menunjukkan mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Mereka berkata namutu wa nahya, kami hidup dan kami mati. Maksudnya ada sekelompok yang mati dan akan hidup lagi kelompok yang lain. Demikianlah ya, manusia demikian. Ada yang meninggal, ada yang melahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Demikianlah. Namutu wa nahya, hidup dan mati dan hidup kata mereka. Ya, sehingga mereka mengingkari adanya hari akhirat. Ya, mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, mereka tidak percaya ya adanya hari pembalasan, mereka tidak percaya adanya surga, mereka tidak percaya adanya neraka jahanam. Kemudian mereka berkata, "Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Tidak ada yang membinasakan kami kecuali dahar. Ya, di sini mereka menyatakan bahwasanya yang mengatur semua ini adalah masa, ya. Bahwasanya perjalanan kematian dan kehidupan adalah dengan berjalannya waktu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ayat ini ya tentang berkaitan dengan masalah mencela masa ya. Meskipun ya orang yang mencela masa tidak sama dengan keyakinan orang-orang musyrikin dahulu ya, tetapi ada sisi dari sisi seakan-akan bahwasanya masa itu memiliki andil ya, sehingga dicela. Sebagaimana orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya mereka hidup dan mati karena masa ya, tetapi meskipun akidah berbeda tapi ada sama-sama pencelaan ya, sama-sama pencelaan, yaitu seakan-akan bahwasanya masa ikut andil sehingga berhak untuk dicela. Qala rahimahullah wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-layl wan-nahar wa fi riwayah la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. هذا الحديث صريح وواضح في معنى الترجمة، وهو النهي عن سب الدهر، وأن من سب الدهر فقد آذى الله، لأن الله عز وجل يقول في هذا الحديث يؤذيني ابن آدم، يقول في هذا الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وسب الدهر كما عرفنا يعني يشتم الدهر أو يلعن الدهر أو يقول قبح الله الدهر أو يا خيبة الدهر أو نحو ذلك من العبارات، سواء سب الدهر أو سب أجزاء منه، الليل والنهار، الصبح والظهر والأسبوع والشهر ونحو ذلك. وكان هذا السب للدهر كثير جدا في ألفاظ عند الجاهلية وفي أشعارهم وعند الحوادث والمصائب والنوازل، كثيرا ما يسبون الدهر، كثيرا ما يسبون الدهر. فسب الدهر سب الدهر سب لما لا يملك من الأمر شيء، فالدهر مقلب بتقليب الله سبحانه وتعالى، ومن يقلبه ويسخره هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. معنى قوله وأنا الدهر مبين في الحديث، أقلب الليل والنهار، أي تقلب الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذا أمر بتصريف الله وتدبيره. فالذي يسب المقلب الذي هو الليل والنهار هو في الحقيقة يسب من قلبه، وهذا معنى لا تسب الدهر فأنا وأنا الدهر، أو فإن الله هو الدهر. ليس الدهر من أسماء الله، ولكن لما كان الدهر مقلبا بتقليبه ومسخر بتسخيره كان الساب له ساب لمن قلبه وسخره هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. الحاصل أن هذه الترجمة فيها النهي عن ذلك والتحذير منه، وبيان أنه من الأمور المنافية لكمال التوحيد الواجب. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, "Wa fi sahih
an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menggangguku, ya. Yasubud dahar, dia mencaci atau mencela masa, wa ana dahar, dan aku adalah masa, uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan malam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahar, janganlah kalian mencela masa, fa innallaha huwa dahar, karena Allah adalah masa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini sangat jelas dan tegas menjelaskan berkaitan dengan judul bab yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa judulnya yang kita bahas pada kesempatan kali itu? Bab man sabbad dahar faqad adallah. Barang siapa yang mencela masa, berarti dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini hadis ini ya melarang orang mencaci atau mencela masa, dan barang siapa yang mencela masa berarti dia telah mencela Allah, karena dalam hadis ini Allah mengatakan yu'dhini bani Adam yasubud dahar, anak Adam menggangguku, menyakitiku, dan dia kenapa? Karena dia mencaci masa, ya. Dan sebagaimana telah kita jelaskan, mencaci masa atau mencela masa seperti mengatakan atau mencela bagian daripada masa, ya, seperti mencacinya atau mencelanya atau melaknatnya atau menganggap sial masa tersebut, ya. Apakah mencela masa itu sendiri, zaman itu sendiri, atau bagian daripada masa, seperti ini adalah zuhur yang siang, ini adalah zuhur yang sial, ini adalah subuh yang sial, ini adalah misalnya payah minggu ini, atau mencela masa, dicela, ya. Ini adalah waktu yang buruk dan sebagainya. Ini adalah bentuk pencelaan terhadap masa. Dan perbuatan ini, mencela masa, adalah perkara yang sangat sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Barang siapa yang menelaah syair-syair jahiliyah, dia akan mendapati bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka suka mencaci maki masa, terutama jika terjadi peristiwa-peristiwa, ada peristiwa ini, ada musibah ini, maka mereka mencaci maki masa, ya. Oleh karenanya mencaci maki masa atau mencela masa, ya, yang padahal masa tidak memiliki kemampuan sama sekali, dia tidak bisa mengatur, yang dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah, orang mencaci maki masa berarti dia telah mencela yang mengatur masa, berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berkata dalam hadis ini, ya, kata Allah, wa ana dahar, aku adalah masa, ya, dan maknanya aku adalah masa telah dijelaskan dalam hadis itu sendiri, yaitu uqallibul lail wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan malam. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail, kata Allah Subhanahu wa taala, dia yang telah masukkan malam dalam siang dan masukkan siang dalam malam. Jadi maksudnya wa ana dahar, aku adalah masa, artinya aku yang membolak-balikkan masa, sebagaimana jelas dalam hadis. Oleh karenanya dahar bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dahar itu Allah mengatakan aku adalah dahar, aku adalah masa, bukan berarti dahar itu nama Allah, tapi maksudnya aku yang membolak-balikkan masa. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya mencaci maki, mencela masa, mencela waktu, mencela minggu, mencela hari, mencela subuh, mencela zuhur, mencela malam, ya. Ini adalah bentuk pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk memperingatkan kita jangan sampai kita mencaci maki masa, karena ini menafikan tauhid yang wajib yang dimiliki oleh seseorang. Qala rahimahullahu taala babun at-tasammi biqadhi al-qudat wa nahwihi. هذه الترجمة عقدها في بيان النهي عن ذلك والتحذير من التسمي بقاضي القضاة ونحو هذا اللفظ، مثل سلطان السلاطين وسيد السادات وحاكم الحكام، وأيضا مثله ما كان في معناه بلغة غير اللغة العربية، مثل ما سيأتي قال سفيان وهو بن عيينة مثل شاه شاه، هذه لفظة فارسية. فأي لفظ أدى هذا المعنى بأي لغة كانت فإنه يأخذ الحكم نفسه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاه شاه، وفي رواية أغيض
رجل على الله يوم القيامة هو أخبثه، وقيل قوله أخنع يعني أوضع. فهذا الحديث وهو في الصحيح فيه التحذير من التسمي بملك الأملاك، مثله قاضي القضاة، حاكم الحكام، شاهنشاه. وعلة ذلك كما جاء في الحديث: لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله الذي أزمة الأمور سبحانه وتعالى بيده، فلا يستحق هذا الإطلاق إلا هو جل وعلا. ولهذا فجاء النهي عن ذلك وما أشبهه من الألفاظ صيانة لمقام التوحيد العظيم، لأن هذه الألفاظ تنافي كمال التوحيد الواجب لما فيها من الشائبة، شائبة الشرك، وأيضا ما فيها من الجرأة على الله وسوء الأدب معه، خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعظيم لله subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pembahasan bab yang baru, bab at-tasammi bi qadhil qudat wa nahwihi. Bab tentang pemberian nama atau gelaran dengan gelar qadhil qudat, artinya hakimnya para hakim dan yang semisalnya, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, bab ini judul bab ini dibuat oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala untuk menjelaskan kita tentang larangan hal tersebut. Ya, tidak boleh seorang menamakan dirinya seperti tadi nama Qadil Qudat, hakimnya para hakim, atau yang semisalnya seperti Sultan Salatin, ini adalah sultannya para sultan, atau Malikul Amlak, rajanya para raja, Hakimul Hukam, yaitu penguasanya para penguasa, ya. Ini semua ini dilarang, ya. Semua ini dilarang. Demikian juga ini dalam bahasa Arab. Demikian juga istilah-istilah seperti ini dalam bahasa selain bahasa Arab. Seperti nanti akan disebutkan dari Sufyan Tsauri, yaitu mengatakan Syahin Syah, ya, Syahin Syah. Ini dalam bahasa Persia, ya, yang maknanya juga seperti tadi, ya. Pemimpinnya para pemimpin atau hakimnya para hakim, semakna seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, "Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu." Dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam," dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, "Inna akhna'a ismin 'indallahi rajulun tasamma Malikal Amlak." Sungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhna artinya awdha, yang paling rendah, yang paling hina di sisi Allah, ya, adalah seorang yang namanya Malikal Amlak, raja para raja atau raja di raja. Kenapa kata Allah la malika illallah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah, tidak ada raja yang mutlak, dia menguasai seluruh raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah Subhanahu mengatakan raja di raja, raja para raja ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau raja enggak jadi masalah, tapi kalau rajanya para raja, maka ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan berkata, "Mithlu Syahin Syah." Ya, seperti mengatakan Syahin Syah, ya. Dalam riwayat wa fi riwayatin, dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aghyadhu rajulin 'inda Allah, aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathuhu." Orang yang paling dimurkai oleh Allah pada hari kiamat dan yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat tadi, orang yang menamakan dirinya Malikul Amlak, rajanya para raja, rajanya para raja. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini ada peringatan keras terhadap orang yang menamakan dirinya atau menggelari dirinya dengan raja di raja, raja para raja, atau Qadil Qudat, hakimnya para hakim, Hakimul Hukam, penguasa para penguasa, ya. Ini semua dilarang. Kenapa? Karena ilahnya, sebabnya Rasulullah SAW jelaskan, la malika illallah, tidak ada yang menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja yang menguasai seluruh kerajaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di tangan Allah segala urusan, segala perbendaharaan dunia ini, segala pengetahuan dunia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tidak boleh ada seorang digelari dengan gelaran seperti ini, karena yang berhak memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan rajanya para raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun diberikan kepada manusia, maka ini tidak benar. Ya, oleh karena tidak boleh kita mengatakan menggelari seorang rajanya para raja, sultannya para sultan, hakimnya para hakim, ya. Dan ini dalam rangka untuk menjaga maqamut tauhid, menjaga kedudukan tauhid yang sangat agung, ya.
Kenapa? Karena dalam perkataan Malikul Amlak, rajanya para raja, ada terkontaminasi dengan nilai-nilai kesyirikan dan bisa menafikan makna dari kesempurnaan tauhid. Seorang seharusnya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berani di depan Allah kemudian menamakan dirinya dengan raja para raja. Ini berarti su'ul adab, tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertauhid seharusnya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak menamakan atau menggelar dirinya dengan gelaran-gelaran tersebut. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وجوب احترام أسماء الله وهو تعظيمها، ووجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى، وهذا من تحقيق التوحيد. والاحترام لأسماء الله أي مراعاة حرمتها. وباب الاحترام لأسماء الله باب واسع جدا ويتناول جوانب كثيرة، لكن المصنف مثل لذلك بمثال يأتي معنا في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى. والواجب على المسلم أن يكون معظما لله محترما لأسمائه سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله ما يبين ذلك. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan bab berikutnya yang juga dari Kitab Tauhid. Bab berikutnya diberi judul oleh penulis bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ism li ajli dzalik. Yang artinya bab penghormatan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama seseorang li ajli dzalik, demi menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang ini dibuat oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjelaskan akan wajibnya mengagungkan dan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah dan juga kita mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan bagaimana kita merubah nama-nama kalau memang nama-nama tersebut melazimkan tidak ada penghormatan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala karena memperhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab tentang atau pembahasan tentang mengagungkan nama-nama Allah adalah pembahasan yang sangat luas. Adalah pembahasan yang sangat luas sekali. Dan meliputi banyak sisi dan banyak segi, Jadi pembahasan mengenai pengagungan nama Allah ini pembahasan yang sangat luas dan meliputi banyak sisi dan banyak segi. Akan tetapi penulis hanya menyebutkan satu contoh bentuk dari penghormatan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim untuk mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة هذا الحديث وهو في سنن أبي داود عن أبي شريح، وأنه كان رضي الله عنه يكنى أبا الحكم. والحكم اسم من أسماء الله، والحكم لله، إن الحكم إلا لله، والله يحكم لا معقب لحكمه. فالحكم في الدنيا والآخرة، والحكم بأنواعه، الحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي كله لله. فالحكم كله لله سبحانه وتعالى، يحكم بين خلقه
في الدنيا والآخرة بما يشاء جل في علاه. فالحكم لله، فلما كان يكنى بهذه الكنية من أجل أنه كان يحكم بين الناس كما سيأتي في كلامه رضي الله عنه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، نهاه عن ذلك. وجاء النهي معللا مثل ما مر معنا في الترجمة السابقة، جاء النهي معللا لا مالك إلا الله، هذا هو التعليل. وهنا قال إن الله هو الحكم، ولهذا التغيير أيضا في الترجمة السابقة داخل في هذا الباب الذي هو احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا. فذكر علة النهي أن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى، فالحكم إلى الله هو الذي يحكم. فقال مبينا رضي الله عنه السبب: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أي أن الكنية إنما جاءت من ذلك، لو كان يحكم بين قومه وإذا اختلفوا يعمل على الإصلاح ذات بينهم ويقرب وجهات النظر ويدعوهم إلى المسامحة، وكان له مكانة في قومه وكلمته مقبولة، فكان حكمه بينهم يدرع عنهم كثير من النزاعات والخلافات. والمراد بالحكم الذي بينهم أي أنه يصلح بينهم ويقرب بين وجهات النظر. فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، يعني هذا الحكم بينهم الذي هو الإصلاح. قال: ما أحسن هذا. ثم قال له: فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود. ويؤخذ من ذلك أن الرجل يكنى باسم أكبر أبنائه، فيكون أكبر أبنائه هو من يكنى به. وهذا الرجل له من الأولاد شريح ومسلم وعبد الله، وعبد الله أحب الأسماء، ومع ذلك إنما كناه عليه الصلاة والسلام بأكبر الأبناء وهو شريح. قال: أنت أبو شريح. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini penulis membawakan sebuah hadis, ya. Beliau berkata, an Abi Shuraih annahu kana yukna Abul Hakam. Ada seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Shuraih. Dahulu dia kunyahnya bukan Abu Shuraih. Dulu kunyahnya itu adalah Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu menegurnya. Rasulullah sallallahu berkata, "Inna Allah wal hakam." Allah dialah pemberi keputusan. Wa ilaihil hukum, dan hukum kembali kepada Allah, ya. Faqala, maka Abu Shuraih menjelaskan kenapa dia diberi kunyah dengan Al-Hakam, yaitu pemutus hukum. Dia berkata, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum." Sungguhnya kaumku kalau mereka khilaf, mereka ada bersengketa di antara mereka, maka mereka mendatangi aku, lalu aku memberi putusan hukum di antara mereka. Faradiya kilal fariqain, maka dua yang bersengketa tersebut, ya, dua kelompok bersengketa tersebut ridha menerima keputusanku. Sehingga akhirnya inilah sebab kenapa dia disebut dengan Abul Hakam, yaitu orang yang keputusannya diterima. Faqala, maka Rasulullah SAW mengomentari cerita Abu Shuraih, beliau berkata, "Ma ahsana hadza, sungguh indah apa yang kau lakukan. Famalaka minal walad, siapa anak-anakmu?" Maka Abu Shuraih berkata, "Anak-anakku Shuraih wa Muslim wa Abdullah." Anak-anakku Shuraih, ada yang namanya Shuraih, ada yang namanya Muslim, ada yang namanya Abdullah. Qala faman akbaruhum, Rasulullah SAW bertanya, siapa yang paling tua di antara anak-anakmu? Qultu, Abu Shuraih berkata, yang paling tua namanya Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih, kata Rasulullah SAW, maka engkau adalah Abu Shuraih. Kalau begitu kunyahmu Abu Shuraih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Al-Hakam, ya, adalah salah satu dari nama-nama Allah. Di antara nama Allah adalah Al-Hakam. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki hukum sepenuhnya.
Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah yang beri keputusan dan tidak ada yang bisa protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hukum semua dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum syar'i atau hukum qadari, hukum jazai, hukum syari' yang berkaitan syariat atau hukum takdir yang berlaku di alam semesta, ya. Di alam semesta semuanya adalah di antaranya adalah seluruhnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghukum di antara makhluk-makhluknya di dunia maupun di akhirat dengan apa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya hukum adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang kemudian menamakan dirinya atau mengkunyahkan dirinya dengan Abul Hakam seakan-akan dia pemilik hukum, ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Shuraih yang dia dulu kunyahnya adalah Abul Hakam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kenapa larangan tersebut. Kenapa dilarang? Kata Rasulullah SAW, Innallahu huwal hakam wa ilaihil hukum. Karena Allah adalah al-hakam. Dialah yang memberi keputusan. Dan kembali kepadanya seluruh hukum adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama seperti pembahasan pada bab yang sebelumnya. Tatkala Rasulullah SAW melarang seorang menamakan dirinya Malikul Amlak, raja para raja, ya. Rasulullah SAW menjelaskan, La malik ilallah. Tidak ada raja yang sungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi larangan tersebut dijelaskan sebabnya. Sama seperti di sini, tidak boleh seorang memberi kunyahnya saya adalah Abul Hakam, orang yang suka memberi keputusan. Kenapa? Karena hukum adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Innallahu wal hakam, dialah Allah Subhanahu wa taala al-Hakam. Oleh karenanya dianjurkan untuk kita, ya, untuk merubah kunyah. Ya, kalau kunyah kita bertentangan dengan tauhid, ya, seperti dalam hal ini, ya, maka disuruh rubah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh Abu Shuraih untuk merubah kunyahnya. Sebagaimana orang-orang yang menamakan menggelari dirinya dengan Qadil Qudat, ya, hakimnya para hakim, raja di raja, maka mereka juga harus merubah nama-nama mereka dalam bentuk demi untuk mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan tentang sebab larangan, yaitu bahwasanya hukum adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Abu Shuraih menjelaskan kenapa dia digelari dengan Abul Hakam, dikunyah Abul Hakam. Kenapa? Dia jelaskan dahulu kalau kaumnya bertengkar atau bertikai, mereka datang kepada Abu Shuraih, kemudian mereka menjadikan dia sebagai hukum untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Dan subhanallah Abu Shuraih ini adalah orang yang diberi kemampuan untuk mengadakan perdamaian di antara orang-orang yang bertikai. Ya, dia bagaimana mengatur mereka untuk memberi maaf kepada yang lainnya atau untuk mendekatkan cara pandang di antara kedua yang kelompok yang bertikai tersebut, sehingga kata-kata dia dianggap, perkataan-perkataan dia diterima oleh masyarakat, ya, sehingga akhirnya hilanglah perselisihan, hilangnya pertikaian. Sungguh dia telah mendatangkan suatu kebaikan, yaitu islah, perdamaian di antara orang-orang yang bertikai, ya. Maka akhirnya dia digelari dengan Abul Hakam. Rasulullah SAW tatkala mendengar cerita ini, beliau mengatakan, ma ahsana hadza, sungguh indah perbuatanmu, yaitu memperbaiki di antara orang yang bertikai dan perbuatan yang baik, ya. Tetapi nama tersebut tidak pas, kunyah tersebut tidak pas. Setelah itu Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengganti kunyahnya. Rasulullah SAW bertanya, siapa nama anak-anakmu? Maka dia menyebutkan nama-nama anak saya, di antaranya Shuraih, ada yang namanya Muslim, ada yang namanya Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan, fa anta Abu Shuraih, kalau gitu engkau namamu adalah Abu Shuraih. Ini dalil bahwasanya seorang kalau ingin membuat kunyah, maka dia kunyah dengan nama anak yang paling besar. Ya, di sini disebutkan di antara nama anaknya adalah Abdullah. Padahal Abdullah adalah di antara nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena anak pertama yang paling tua atau anak yang paling tua, lelaki yang paling tua namanya Shuraih, maka digelari dengan Abu Shuraih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian bahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Al-Jajah hafizahumullah taala. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Kami angkat terlebih dahulu Ustaz Syekh dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kondisi atau keyakinan ahlu sunnah ketika melihat pemimpin yang dimiliki melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam kepemimpinannya? Bagaimana dhawabit yang benar terhadap akhlak dan perangai rakyat terhadap pemimpinnya? Jazakallah khair. هذه المسألة لها جوانب لكن الواجب على المسلم أولا أن يتقي الله عز وجل في نفسه
وأن يعمل على إصلاح نفسه، لأن كثير من الناس يفكر في أخطاء الحاكم ولا ينظر في أخطاء نفسه، مثل أن يكون مثلا تارك للصلاة مثلا ويتحدث عن أخطاء الحاكم أو عن أخطاء الآخرين. ولهذا حقيقة ينبغي في الدرجة الأولى في هذا الباب أن يعمل المرء أولا على صلاح نفسه وإقامتها على طاعة الله، فعلا للفرائض والواجبات وتركا للنواهي والكبائر. أما أن يكون هو في نفسه مضيع لدين الله وليس له هم إلا أن يتكلم عن الآخرين من الحكام أو غيرهم، فهذا من عدم التوفيق للخير. وأمور الحكام وما يتعلق بأخطائهم ليس موكولا لعامة الناس. عامة الناس ينشغلون بفرضهم وواجبهم في عبادتهم وطاعتهم ونحو ذلك، وأما يعني أمر الحكام فهذا موكول لأهل العلم الذين عندهم البصيرة والقدرة على المناصحة والبيان ونحو ذلك، فهو أمر يتولى أهل العلم أهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. وأما عامة الناس فكل منهم ينبغي أن ينشغل بواجبه هو الذي يسأل عنه أمام الله إذا وقف بين يديه جل في علاه. Saya menjelaskan bahwasanya masalah ini, masalah menyikapi hakim yang melakukan, pemimpin yang melakukan kesalahan-kesalahan, maka ada beberapa sisi yang perlu diperhatikan. Tapi saya menjelaskan yang wajib bagi seorang muslim yang pertama kali, hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan dia berusaha untuk perbaiki dirinya terlebih dahulu, perbaiki dirinya sendiri. Ini yang paling penting. Karena banyak orang, ya, mereka hanya melihat kesalahan orang lain. Mereka mengomentari pemimpin, mengomentari orang lain, sementara dia sendiri tidak perhatian terhadap agama. Misalnya ada seorang tidak sholat, namun dia tidak sholat, kemudian dia sibuk mengomentari orang lain, sibuk memperhatikan kesalahan orang, sementara dia telah terjerumus dalam dosa yang sangat berbahaya. Kemudian dia mengomentari hakim dan yang lainnya. Oleh karenanya, yang paling penting adalah seorang berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Ya, adapun seorang dirinya sendiri rusak, kemudian dia mengomentari orang lain, maka ini adalah tanda dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun mengenai kesalahan-kesalahan pemimpin, maka ini bukan perkara yang diserahkan kepada setiap orang. Setiap orang boleh ngomong, setiap orang boleh merubah, tidak demikian. Ya, umumnya manusia, awam nas, orang-orang secara umum harusnya disibukkan dengan perkara yang bermanfaat bagi dirinya, dengan sibuk dengan apa yang wajib bagi dia, yang dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Itu kewajiban yang harus dia disibukkan dengan tersebut. Adapun masalah bagaimana kesalahan-kesalahan pemimpin, maka ini dikembalikan kepada orang-orang yang khusus dalam masalah ini, orang-orang yang memiliki petunjuk, memiliki ilmu, yang perkataan mereka bisa didengar, yang bisa bermanfaat bagi adanya perubahan. Ya, tidak semua orang kemudian berbicara atau mengomentari karena tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Jadi masalah seperti ini dikembalikan kepada orang-orang yang mampu untuk mengadakan perubahan di antara para ahli ilmu. Jazakallahu khairan fadilatul Syekh. Kami berikan kesempatan berikutnya dari pendengar via telepon. Silahkan Umu. Baik, Ustaz, sepertinya terputus. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon di 0218236543 bagi para pendengar yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah ketika kita dapatkan suami memiliki akidah Islam baiat, yaitu mengharuskan membaiat kepada pemimpinnya atau amirnya, dan apakah ada jamaah yang kita ikuti untuk kita baiat dalam mengikuti ajaran Islam yang hak? Jazakallahu khair. مثل هذه البيعات التي تعقد لجماعات أو تنظيمات أو تحزبات، هذه كلها ليس لها أصل، هذه كلها ليس لها أصل، بل هذا من التفرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والأصل أن المسلم يحذر من ذلك ويكون متيقظا من أن تجر قدمه إلى متاهات البدع ودروب الضلال. ومن كان لا علم له بالشرع ربما استجر إلى شيء من مثل هذه
الأمور والطرائق والبيعات. وهذه المرأة عليها أن تناصح زوجها بما تيسر لها، أو تنصحه بالاتصال بأهل العلم من أهل البصيرة بدين الله يستنصحهم قبل أن ينخرط في مثل هذه الأمور. Saya menjelaskan bahwasanya bait-bait seperti ini, bait terhadap jamaah, terhadap kelompok-kelompok tertentu, terhadap kelompok-kelompok tertentu ini merupakan bait-bait yang tidak ada dalilnya, tidak ada asalnya, dan termasuk orang-orang yang menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kelompok ini punya baiat, kelompok sana punya baiat, kelompok sini punya baiat. Jadilah berkelompok-kelompok, ini tidak benar. Ya, oleh karena seorang muslim harusnya sadar dan waspada, jangan sampai dia kemudian digeret ke dalam jurang-jurang bid'ah, dalam jurang-jurang bid'ah, dalam jurang-jurang kesesatan. Orang yang tidak memiliki ilmu syariat terkadang terbawa dengan cara-cara seperti ini sehingga terjerumus dalam kelompok tertentu, dalam jamaah tertentu, dalam barisan tertentu dan macam-macamnya, sehingga baiat timbullah perpecahan di antara kaum muslimin. Maka yang wajib bagi sang istri berusaha untuk menasihati suami dengan cara baik. Kalau tidak mampu untuk menasihati, coba minta suaminya telepon kepada orang yang paham di antara ahlul ilmu untuk bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Jazakallah khair Syekh. Kami berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon. Silakan Umu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Ini melanjutkan yang tadi, yang kemarin itu tentang anak kepada ayah itu, marah kepada ayah itu. Seperti ini, Ustaz. Si anak kan marah pada ayahnya karena ayahnya itu mempermainkan ibunya sampai itu bercerai karena ayahnya itu serong sama tetangganya sendiri, sampai juga yang istrinya yang di apa itu itu gimana? Jadi anaknya tuh marah pada ayahnya karena ayahnya tuh mau meninggal sebelum meninggal dunia, ya pesan seperti itu. Kalau aku mati nanti jangan sentuh, kalau sentuh tuh nggak rela, itu gitu. Terus yang kedua itu tentang keyakinan kepada kuburan itu, kuburan keramat. Apa termasuk pada percaya pada tauhid itu, Ustaz? Baik. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita tunggu jawabannya. أما ما يتعلق بسؤال الأمس فمضى الإجابة عليه في سؤال السائل بالأمس أو السائلة. وأما ما يتعلق بتعظيم القبور وذلك بالتعلق بها أو تشييد الأبنية عليها أو زخرفتها أو إيقادها بالسرج أو نحو ذلك، فهذا كله مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. وتعظيم القبور منه ما هو شرك ومنه ما هو من ذرائع الشرك والطرائق المفضية إلى الوقوع فيه. والواجب تجاه المقبورين هو فعل ما جاءت به الشريعة، هو زيارة القبور، وهي خاصة بالرجال، من أجل السلام عليهم والدعاء لهم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. Adapun pertanyaan pertama mengenai yang kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh, jawabannya juga kemarin. Jawabannya sama seperti yang kemarin. Adapun pertanyaan kedua tentang mengkeramatkan atau menggagungkan kuburan, maka Syekh menjelaskan bahwasanya menggagungkan kuburan yaitu dengan mengkaitkan hati kepada penghuni kubur, atau dengan meninggikan bangunan di atas kuburan tersebut, atau menghiasi kuburan tersebut, atau menyalakan lampu di kuburan tersebut, seluruh ini dilarang, dilarang dalam syariat. Dalil-dalil semuanya melarang untuk meninggikan kuburan, melarang untuk beri lampu di kuburan, melarang untuk menulis di kuburan, semuanya dilarang dalam syariat. Adapun mengagungkan kubur ada dua, bisa jadi syirik, bisa jadi enggak syirik. Bisa jadi syirik, seperti tadi akhirnya ada ketergantungan kepada penghuni kubur dan yang lainnya. Bisa jadi hanya merupakan sarana untuk
menjerumuskan ke dalam syirik. Oleh karena hati-hati ya. Bisa jadi seorang mengagungkan kubur sehingga terjerumus dalam kesyirikan, dan bisa jadi melakukan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang disyariatkan adalah seorang menziarah kubur, terutama para lelaki. Ini khusus bagi para lelaki. Untuk apa? Untuk beri salam, mendoakan penghuni kubur. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Seperti diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ke sana, kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur, kemudian kita mendoakan penghuni kubur. Jazakallah khairan ya Fadilatul Syekh. Pertanyaan kembali kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, saya menikah dengan suami yang menjadi mu'alaf. Lalu kemudian pada tahun 2014 dia pergi meninggalkan, dan ternyata diketahui kembali kepada agamanya yang semula, kafir, dan menikah dengan wanita yang seagama. Bagaimanakah status pernikahan saya, dan mohon nasihatnya. Jazakallah khair. تحمدين الله أن خلصك من هذا الرجل وسلمك منه، وإن كان هناك طريق ولو من غيرك الأولى ألا تكون منك تواصل معه، وإنما مناصحته أو إهداءه كتاب لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره فيعود للدين مرة أخرى. وأما أنت تحمدين الله على العافية وتسألين الله الثبات على الحق والهدى. وبهذا نأتي إلى تمام هذه الحلقة وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh menjelaskan bahwasanya adapun ibu yang bertanya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, muji Allah Subhanahu wa taala karena telah diselamatkan oleh Allah dari lelaki seperti ini ya. Dia telah kembali kepada kekufuran, dan Allah telah menyelamatkan ibu dari lelaki seperti ini. Kalau ada jalan lain, mungkin menasihati lelaki ini bekas suami ibu, atau misalnya ada orang yang menasihati dia, siapa tahu dia kembali kepada Islam dengan memberikan buku atau ceramah dan yang lainnya. Ya, mungkin dia kembali kepada Islam untuk kedua kalinya. Tetapi adapun ibu bersyukur kepada Allah, ya alhamdulillah bisa selamat dari orang seperti ini, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketegaran di atas kebenaran dan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pekan hari ini. Insyaallah kita bersua kembali di pekan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.